Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah telah hadir di sisi kita ya Al-Ustadz Abu Ghazi yang pada sore hari ini akan membawakan tema kajian tematik kita ya tentang sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tata cara bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berwudu. Kenapa berwudu ini penting dan kita jadikan bahasan pada kajian tematik kali ini karena sebagaimana kita melakukan sholat, jika wudhu itu tidak sempurna maka sholat kita juga dikhawatirkan tidak sempurna pula. Maka kesempurnaan sholat diawali dengan cara menyempurnakan wudhu atau bersuci kita. Nah, alhamdulillah ya, ini adalah kajian tematik pertama di Sabtu Ramadan, yang mana terakhir kita selenggarakan acara kajian tematik seperti ini 2 tahun yang lalu. Karena seperti kita ketahui tahun kemarin kita baru kenceng-kencengnya pandemi Covid ya, sehingga acara berkumpul pun masih sulit. Nah, alhamdulillah Allah mudahkan sore hari ini kita bisa mengadakan kajian tematik ilmiah lagi ya. Seperti biasa setelah Al-Ustadz Abu Ghazi nanti memberikan materi, menyampaikan materi serta memberikan contoh secara langsung ya, baik bagaimana kaifiyah, bagaimana tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berwudu. Nanti kita akan takjil dan buka puasa bersama di Mushola Qalbun Salim. Dan jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan, maskernya selalu dipakai ya, kemudian juga jaraknya ya juga diatur sedemikian rupa biar kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian senantiasa juga selalu jaga kebersihan. Setiap selesai makan takjil ya, sampah-sampahnya harus dikumpulkan, kemudian letakkan dalam plastik dan taruh di sampah yang disediakan oleh panitia. Jangan lupa pula nanti usahakan tertib dalam pembagian ini ya, jatah atau makanan untuk berbuka puasa bersama. Mungkin ini pengantar dari saya karena Al-Ustadz Abu Ghazi sudah ada di samping kita. Untuk kepada beliau kami persilahkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Qalbun Salim yang semoga dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa sekalian yang menyaksikan streaming di channel kami. Inilah pembahasan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa wudu merupakan syarat sahnya salat. Sehingga sebelum mengkaji tentang bagaimana salat yang benar, salat yang sesuai dengan tuntunan, terlebih dahulu harus mempelajari bagaimana wudu yang merupakan syarat salat itu sendiri.
Oleh karena itu kitab-kitab fikih dibahas diawali dengan kitab taharah sebelum membahas tentang ibadah. Sebelum kita praktekkan nanti bagaimana cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis, yang akan kita baca dua hadis para jemaah. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitabnya Umdatul Ahkam, beliau membawakan dua hadis tentang kaifiyat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diingat hadisnya ya, yang pertama hadis Utsman bin Affan, yang kedua hadis Abdullah bin Zaid namanya. Hadis Abdullah bin Zaid. Nah, hadis Utsman ini dengan hadis Abdullah bin Zaid saling menguatkan, saling melengkapi. Sebagaimana mungkin nanti di dalam hadis Utsman bin Affan belum jelas, dijelaskan, didetailkan di dalam hadis Abdullah bin Zaid. Saya baca dulu yang hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Hadis dari Humran Maula Utsman. Humran ini mantan budaknya Utsman bin Affan. Nah, annahu ra'a Utsmana, dia menyaksikan atau melihat Utsman da'a biwudu. Utsman minta air wudu. Wudu ya, kalau wudu perbuatannya, kalau wudu apa? Alatnya. Suhur perbuatan sahur. Kalau sahur nasi goreng. Tergantung ya, sahurnya sama apa. Jadi alatnya, makanannya untuk sahur. Minta wudu. Untuk apa Utsman minta wudu, yakni minta air untuk beliau berwudu, untuk mempraktekkan wudu di hadapan para sahabat-sahabatnya. Nah, berarti di sini juga kita meniru mereka para as-salafus saleh, kalau mengajarkan sebuah ilmu, mengajarkan bagaimana ibadah juga dengan praktek, teman. Ini praktek di hadapan para sahabat. Demikian pula Rasulullah SAW. Lalu perhatikan poin per poin nanti yang akan kita praktekkan. Namun sebelumnya teorinya lihat hadis poin per poinnya ya. Fa abragha ala yadayhi. Beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menuangkan air ala yadayhi kepada yakni kedua telapak tangannya. Maksud dua tangan ini dua telapak tangan, min inaihi, dari bejana atau dari wadah air tersebut. Berarti menunjukkan wudunya dahulu para sahabat bukan di keran, gak ada istilah keran. Mereka kalau wudu pakai keran itu ketika orang lain menuangkan. Nah, itu baru kan dikucurkan gini, dituangkan baru seperti keran begitu. Jadi zaman dulu pakai wadah zaman. Dan perhatikan nanti di dalam hadis ini kita mendapat faedah bahwa wadah air itu dikobok. Maka tidak ada istilah air musta'mal. Ya kan, kalau di sebagian madhab seperti madhab Syafi'i katanya air musta'mal itu air yang suci namun tidak mensucikan katanya. Tapi tidak, di sini justru dan dikobok, dimasukkan, ya. Berarti menunjukkan air yang di bejana, di ember, di wadah itu dikobok. Nah, itu air tetap suci dan mensucikan. Ya. Kemudian faghasalahuma salasa marrat. Lalu membasuh kedua telapak tangan tadi 3 kali. Perhatikan lafadznya. Summa adkhala yaminahu fi al-wudu. Kemudian tangan kanan memasukkan ke air. Nah, ini dikobok dia. Tangan kanan masuk ke air, ya. Kemudian beliau untuk apa? Berkumur. Tangan kanan memasukkannya ke air, ke dalam bejana tersebut. Summa tamadmada wastansyaqa wastansara. Lalu beliau melakukan 3 hal. Ya, perhatikan lafadznya, beliau berkumur dan menghirup, istinsyak, menghirup air ke hidung, wastansara, dan mengeluarkannya. Istinsar. Tamadmad berkumur, ya, istinsyak menghirup air ke hidung, dan istinsar mengeluarkannya. Enggak disebutkan berapa kalinya di sini. Taib. Summa ghassala wajhahu salasan. Lalu beliau membasuh wajah 3 kali, wa yadaihi, dan 2 tangannya, ilal mirfaqaini, sampai ke 2 sikutnya, salasan 3 kali.
Summa masaha bi ra'sihi, lalu mengusap kepalanya, summa ghassala. Enggak disebutkan bagaimana mengusap, cukup mengusap saja. Summa ghassala kilta rijlihi, lalu membasuh masing-masing dari dua kakinya salasan sebanyak 3 kali. Sampai sini selesai. Ya. Lalu Utsman mengatakan, katanya ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Lalu kata Utsman, saya melihat Nabi berwudu persis seperti wuduku ini. Tadi yang meriwayatkan siapa di sini? Humran, maulanya Utsman. Kata Humran, saya lihat Utsman kayak gitu. Lalu Utsman ngomong, aku lihat wudunya Nabi seperti wuduku ini, kata Utsman. Baik. Jadi yang praktek wudu siapa di sini? Utsman bin Affan. Nah, inilah hadis Utsman maksudnya. Nah, kemudian Nabi bersabda, waqala, dan beliau bersabda, kata Utsman, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Lihat, siapa yang berwudu persis seperti wuduku ini, summa shalla rak'atain, lalu salat 2 rakaat. Syaratnya ya, siapa yang wudu seperti wudunya Nabi, lalu salat 2 rakaat, lalu ada syarat yang ketiga, la yuhadditsu fihi ma nafsuhu atau nafsahu. La yuhadditsu fihi ma nafsahu. Jiwanya tidak bicara, yakni maknanya khusyuk maksudnya. Yani siapa yang wudu seperti wudu Nabi lalu salat 2 rakaat dan khusyuk maksudnya, maka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah ampuni dosanya dari yang telah lalu. Jelas ya? Baik. Nah, ini hadis yang pertama jemaah, yang mana kita simpulkan dari hadis-hadis ini bahwa dianjurkan untuk mencuci 2 telapak tangan di permulaan wudu. Dan ini hukumnya tidak wajib. Ini kalau tidak pun sah wudunya, karena hukumnya sunnah. Kata Imam Nawawi, sepakat ulama kalau itu tidak wajib, sepakat ya. Ya. Kemudian para jemaah sekalian, wudu yang wajib atau yang rukun, kata para ulama, apa yang disebutkan dalam Quran saja, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Itu ayat wudu plus tayamum itu. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan yang harus dicuci itu cuma 4. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. 1. Wahai orang-orang yang beriman, kalau mau salat basuh wajah-wajah kalian. 1. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Sudah itu saja. Dan usap kepala kalian serta basuh kaki atau kedua kaki sampai mata kaki. Nah, jadi kata para ulama, yang diwajibkan dalam wudu cukup 4 ini saja sudah. Selain itu hukumnya tidak wajib. Nah, sekarang pertanyaan, apa hukum istinsyak, hukum berkumur, hukum istinsyak? Para jemaah, kan katanya cuma ada di Quran. Apa hukum berkumur, apa hukum istinsyak dan istinsar yang tadi dipraktikkan oleh Nabi? Jawabannya adalah wajib, karena di dalam Quran perintah untuk membasuh wajah, sementara berkumur, sementara istinsyak ada di daerah mana? Jadi walaupun di Quran nggak spesifik, namun hadis dan wajah termasuk di dalamnya berkumur karena mulut, karena hidung ada di daerah wajah. Jadi menjadi wajib. Ini pendapat yang kuat tentang masalah berkumur. Baik, kemudian para jamaah sekalian, yang harus diperhatikan lagi, wudu itu yang menjadi rukun dan wajib ya, yakni berdosa kalau tidak dilakukan. Selain yang 4 tadi, ditambahkan dengan al-muwalah. Apa al-muwalah? 4 tadi apa? Wajah, terus tangan, usap kepala, kaki. Wis 4 saja. Nah, ditambah muwalah dan 1 lagi tartib. Jadi berapa sekarang? 6. Ya. Muwalah itu artinya tartib dulu sudah. Tartib itu maksudnya urutannya sesuai. Tidak boleh dirubah urutannya ya, urutannya.
yakni membasuh muka baru tangan, jangan tangan dulu baru muka. Jadi urutannya tertib sebagaimana Allah menyebutnya di dalam Al-Qur'an. Lalu kalau al-muwalah artinya para jamaah, muwalah itu bersambungan gitu. Tidak boleh lambat. Dan tidak boleh lambat sampai anggota wudu itu kering. Misalnya kalau sedang wudu, di tengah-tengah wudu lalu telepon dulu. Ngangkat telepon. Sahnya sah para jamaah, tapi kalau sampai memutuskan mualah, memutuskan bersinambungnya anggota wudu ketika dibasuh, apalagi sampai kering, maka itu wudunya tidak sah disambung, tapi harus diulang dari awal. Jadi masalah bicara boleh dalam wudu ketika wudu, namun jangan sampai kering pada jamaah ya. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa ada orang yang sholat ya pada jamaah, lalu ada sebesar atau seukuran uang logam ya di kakinya itu, atau sebesar kuku lah di kakinya, enggak terbasuh, kering dia. Maka Nabi SAW memerintahkan orang ini untuk mengulang wudunya dan mengulang sholatnya para jemaah. Ada orang sholat lalu enggak terbasuh gitu, kelihatan oleh Nabi. Maka Nabi perintahkan untuk apa? Untuk mengulang wudu dan untuk mengulang sholatnya. Ini menunjukkan berarti muwalah itu adalah rukun. Seandainya tidak rukun, mungkin Nabi cukup itu kakimu basuh, itu cukup kakimu yang basuh. Tapi enggak, Nabi suruh apa? Ulang dari awal. Makanya kalau kita lagi wudu lalu terputus dengan aktivitas, itu namanya tidak muwalah, apalagi sampai anggota wudu kita kering. Baik. Nah, ini diantara poin penting ya, istilahnya rukun-rukun wudu ya. Nah, kemudian kita baca untuk melengkapi hadis Abdullah bin Zaid para jamaah. Hadis Utsman cukup begitu saja sudah. Hadis Utsman. Nah, sekarang hadis Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan ya. Qala Amr bin Yahya al-Mazini an abihi qala syahidtu Amr bin Abil Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu. Baik. Jadi yang meriwayatkan ini ada beberapa orang rawi. Yang pertama Amr bin Yahya dari bapaknya yaitu Yahya al-Mazini, kemudian dia mengatakan saya menjumpai Amr bin Abil Hasan. Nah, Amr bin Abil Hasan tanya kepada Abdullah bin Zaid sahabat Nabi. Sudah kita riwayatkan dari Abdullah bin Zaid ini sahabat Nabi, an wudu'in Nabi, tentang wudunya Nabi. Perhatikan redaksi hadisnya. Fada'a bi taur min ma. Abdullah bin Zaid, jadi yang tanya ini Abul Hasan, seorang tabi'in, tanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudu Nabi, maksudnya tentang tata cara wudu Nabi. Ini menunjukkan para sahabat itu semangat mereka dalam belajar bagaimana mengambil sunnah-sunnah Nabi. Jadi yang ditanya wudu Nabi, bukan wudunya kiai gitu istilahnya. Bukan berarti kita tidak boleh belajar dari kiai. Maksudnya yang diomongkan siapapun harus ada sumbernya, hadis, dalil yang sahih. Kita tidak mungkin langsung ambil hadis dari Nabi melalui ulama tentunya, melalui guru ngaji kita tentunya. Namun harus berhujah, berdalil. Karena yang ditanyakan sahabat bagaimana wudhu Nabi, maksudnya ini tanya dalil, mana sumbernya dari Nabi SAW, itu maksudnya ya. Jadi jangan keliru ketika kita menyuruh kepada Quran dan Sunnah, ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Lalu jawaban orang-orang apa tanya? Bagaimana mungkin kita langsung Quran Sunnah gitu? Iya memang kalau mempelajarinya harus melalui ulama. Tapi ketika kita bertanya tentang sesuatu ibadah dan bahasan-bahasan ibadah harus tanya dalil. Maka yang ditanyakan oleh Abul Hasan kepada sahabat Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi, bagaimana Nabi berwudu? Maka fada'a bi taur min ma. Maka sahabat Abdullah bin Zaid beliau minta air yang diwadahi atau satu wadah air. Taur itu wadah dari tembaga, jemaah. Berarti boleh ya, wadah itu boleh dari kayu, karet, plastik, tembaga. Ya. Kemudian
boleh juga dari yang lainnya selama dibolehkan. Ini juga menunjukkan berarti sahabat Abdullah bin Zaid ini minta air wudu untuk praktek wudu di hadapan para sahabatnya, di hadapan para tabi'in, para murid-muridnya. Jadi terbiasa praktek seperti ini. Bahkan ada sahabat yang mengajari sholat bukan di waktu sholat, jemaah. Artinya sholat-sholatan. Jadi bukan sholat beneran gitu, jemaah. Praktek sholat di luar waktu sholat. Bukan sholat, bukan. Untuk ngajarkan saja. Nah, ini juga menunjukkan demikian mereka para sahabat mengajarkan ilmu dengan cara praktek. Ya. Taib. Nah, tolong diperhatikan juga lafaz per lafaznya. Fatawadu alahum wudu'an nabi. Maka sahabat Abdullah bin Zaid berwudu untuk mereka. Yang minta tadi dicontohkan wudunya Nabi. Berwudu untuk mereka, mempraktekkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, catatan penting di sini para jamaah. Dulu kita pernah sampaikan dalam bab adzan di masjid ini juga dari kitab Al-Wajiz tentang sahabat yang mimpi. Ya. Mimpi tentang azan, jemaah. Kan awalnya sahabat-sahabat usul, ya Rasul, cara manggil salat itu sudahlah bakar api atau pukul lonceng atau trompet. Nabi enggak setuju semua kan? Lalu ada sahabat akhirnya mimpi, jemaah. Nah, nama sahabat itu Abdullah bin Zaid. Ya, nama sahabat yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Lalu Nabi setujui mimpinya sahabat ini. Nah, Abdullah bin Zaid yang dalam hadis ini yang mempraktekkan wudu itu bukan Abdullah bin Zaid yang itu bukan. Cuman sama-sama namanya Abdullah bin Zaid. Hati-hati. Jadi ada nama sahabat, nama orang dan bapaknya sama seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ada dua, bahkan ada tiga Anas bin Malik sahabat itu. Ada Anas bin Malik Al-Kalbi. Ada lagi Anas bin Malik yang masyhur yaitu Khadimun Nabi. Khadimun Nabi, yaitu pelayan Nabi. Ini yang terkenal ya, hadis Anas bin Malik yang banyak memberikan hadis. Itu maksudnya Anas bin Malik yang terkenal itu. Ada lagi Anas bin Malik Al-Kalbi, lain lagi. Nah, ada lagi Imam Malik bin Anas bin Malik. Imam Malik itu bapaknya sama nama sahabat. Imam Malik bin Anas bin Malik lagi. Tapi jangan dikatakan Imam Malik itu anaknya sahabat. Bukan dong, Imam Malik zamannya bukan zaman sahabat. Kan ada seorang ustadz yang begitu, keliru. Katanya Masya Allah, ya Imam Malik anaknya sahabat. Sahabat Anas bin Malik punya anak namanya Malik. Malik bin Anas bin Malik. Keliru ternyata. Bukan. Ya wajar, keliru, enggak masalah jemaah. Yang penting diralat disampaikan kepada umat. Jangan sampai Imam Malik bin Anas bin Malik anaknya sahabat Anas bin Malik. Oh, enggak sejaman. Dan tidak ada hubungan kerabat apapun antara Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Madhab Maliki dengan sahabat Anas bin Malik. Nah, jadi yang meriwayatkan wudu, mempraktekkan wudu Abdullah bin Zaid dengan Abdullah bin Zaid yang mimpi adan itu berbeda. Namun sama nama. Dan biasa orang Arab jemaah sampai sekarang loh. Orang Arab tuh sampai sekarang jemaah, kalau antum ke Saudi di sini banyak sekali orang namanya Muhammad, bapaknya Ahmad, Muhammad Ahmad. Yang ini pun tetangganya Muhammad, bapaknya Ahmad juga. Banyak Muhammad Ahmad, Muhammad Ahmad. Nanti dibedakan dari apanya biasanya orang Arab, dari kabilahnya. Muhammad bin Ahmad yang mana nih? Muhammad Ahmad Al-Qahtani, Muhammad Ahmad Al-Siri gitu. Al-Jawawi, As-Sundawi, Al-Sidarja. Apalagi di sini. Ya. Jadi dibedakan dengan itunya. Jadi biasa para perawi hadis dulu juga banyak yang sama. Bahkan Imam Ghazali namanya siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Imam Ghazali namanya, Ghazali itu nama kampungnya, Ghazal. Namun aslinya nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi nama antara anak, bapak dan kakek sama. Terus, nah perhatikan lafaz hadisnya jemaah. Fa ala yadayhi minat taur. Lalu beliau menuangkan dari bejana tadi ke dua tangannya, telapak tangannya, lalu faghassala yadayhi salasan. Dituangkan air, lalu beliau membasuhnya 3 kali. Ya.
Summa adkhala yadahu fit taur. Lalu tangannya memasukkan, sama dengan hadis siapa tadi? Utsman. Memasukkan tangan ke dalam bejana. Lalu perhatikan ikhwan. Famadmadu ini perincian atau penjelasan yang lebih detail dari hadis Utsman tentang cara berkumur dan cara istinsyak dan cara istinsar. Apa istinsar? Mengeluarkan. Apanya? Dikeluarkan apa namanya? Digitukan apa namanya? Diopono nih cara Jawa nih. Nek bahasa Sunda dising-singkeun. Hah? Habis. Ya kaya ngono ya. Istinsar namanya. Lihat, perhatikan. Famadmado, kemudian Abdullah bin Zaid berkumur, perhatikan, wastansyaqa, dan menghirup air ke hidung, wastansara, dan mengeluarkannya kembali, salasan 3 kali, bisalasi ghurafat, dengan 3 kali cidukan. Jadi digabungkan jemaah. Kalau dalam hadis Utsman kan nggak disebutkan, namun dalam hadis ini digabungkan, yakni dalam satu cidukan, namun tetap 3 kali, namun 1 kali cidukan, dan digabungkan antara berkumur dan beristinsyak. Jadi begini, dari 1 telapak tangan berkumur separuh, memasukkan air ke hidung separuh, ya, berkumur separuh, masukkan air ke hidung separuh. Ini sudah penuh nih, anggaplah penuh ya. Di hidung ada, di mulut ada. Jadi dibagi 2 nih, 1 telapak gini. Mungkin yang tidak biasa, ala Ustaz nggak enak ini. Iya, memang jenengan biasanya sak gayung, berkumur sak gayung, nyedotnya sak gayung. Jadi 1 ember itu wudu habis. Itu tidak sesuai sunnah. Yang boros air itu tidak sesuai sunnah. Dan pahalanya, perhatikan jemaah, dalam berwudu atau mandi ya, semakin sedikit air semakin banyak pahala, semakin boros air semakin kurang pahalanya. Jadi jangan walaupun airnya banyak, jangan mentang-mentang banyak, karena kita ngalap pahala. Bagaimana Pak? Sedikit, paling sedikitnya dalam bertaharah itu yang paling terbaik. Al-iktisad fil ma' inda taharah masyru'un. Menghemat air ketika taharah itu masyru' disyariatkan. Baik. Jadi begini, separuh berkumur, separuh lagi disedot ke hidung, baru tinggal istinsar. Dengan tangan kiri pegang, keluarkan. Baik, ya bareng sama mulut boleh dibarengkan dengan istinsar. Bisalasi ghurafat 3 kali, yakni 1 kali, 2 kali, 3 kali, namun 1 telapak tangan. Kalau kita biasanya kan kumur 3 kali dipisah, itu namanya al-fasl. Kalau yang digabung ini namanya al-wasl. Wasl itu menyambung antara berkumur dan istinsyak. Biasanya kaum muslimin, mungkin juga antum, biasanya dipisah al-fasl. Kumur dulu, kadang juga 2 ini ya. Oke lah, nggak masalah ya. 2, terus berkumur 3 kali, ya. Terus beristinsyak 3 kali dipisah. Nah, lalu summa adkhala yadahu fit taur. Lalu beliau masukkan lagi tangan ke bejana. Nah, ini berarti ngobok lagi. Memasukkan loh tangan ke bejana, berarti mengombok air yang ada di bejana, di ember tadi. Nah, ini menunjukkan para jemaah sekalian bahwa air musta'mal itu suci dan mensucikan air bekas itu. Bahkan Rasulullah mandi bekas Maimunah, istri beliau, mandi bekas mandinya. Makanya di dalam hadis Abu Hurairah tentang tata cara mandi para jemaah, itu dibolehkan mandi itu dengan cara mencelupkan atau berendam di dalam bak gitu ya, dan bekasnya air itu suci, nggak ada istilah air itu najis. Nanti pembahasan air, nanti ada pembahasan tentang hukum air, pembagian air, ada air suci yang mutlak, ada air yang suci namun tidak mensucikan, ada air yang najis dan seterusnya. Disebut mutanajis, air yang kena najis. Ya, itu mutanajis namanya. Baik. Nah, kemudian faghassala wajhahu salasan, lalu beliau membasuh wajahnya 3 kali. Abdullah bin Zaid. Lalu summa adkhala yadahu faghassalahuma marrataini. Kemudian
beliau memasukkan lagi kedua tangannya ke dalam air, faghasalahuma, lalu membasuh kedua tangan tersebut. Marrataini, perhatikan lafaz marrataini. Membasuh wajah berapa kali tadi? 3 kali. Giliran tangan malah cuma 2 kali saja. Berarti faedahnya di sini, dan ini sebagai hadis yang berbeda dari hadis Utsman bin Affan, dibolehkan dalam bilangan basuhan itu tidak harus sama, jemaah. Ini sesuka-sukanya antum, namun yang wajib berapa? Yang wajib 1 kali dan lebihnya sunnah. Mau 2 kali silahkan, 3 kali juga silahkan, namun 4 kali boleh tidak? Itu berlebihan namanya, gak boleh. Cuman yang menarik di sini yang jarang kita ketahui, boleh ternyata tidak harus sama. Bahkan yang sebelah tangan 3 kali barangkali, yang sebelahnya lagi yang kiri mah cuma 2 kali atau cuma sekali, itu juga tidak masalah. Tidak harus sama intinya. Sesuka kita, apalagi lihat kondisi air jemaah. Kalau air cuma segelas, berwudu dengan air segelas, silahkan. Bagaimana caranya supaya air ini pas? Mungkin wudu sekali-sekali atau 2 kali, atau kadang sekali atau sekali atau 2 kali, demikian. Jadi beliau membasuhnya 2 kali, dan garis bawah 2 kali ini besar-besar, yang menunjukkan memang beda. Ilal mirfaqain, sampai 2 sikut, ya. Summa adkhala yadayhi, lalu beliau memasukkan lagi kedua tangannya, famasaha bihima ra'sahu, lalu dengan tangannya beliau usap kepalanya, fa aqbala bihima, lalu beliau mulai dari depan dengan kedua tangannya, depan tumbuh rambut sini, wa adbara maratan wahidan, kemudian dibawa ke belakang, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, bada bi muqaddami ra'si hatta dhahaba bihima ila qafah, dimulai dari tempat tumbuh rambut kemudian diputar ke belakang, ya, hatta dhahaba, pergi itu berangkat ke belakang, ila qafah, sampai tengkuk, summa raddahuma, lalu dikembalikan kedua tangannya, hatta raja ilal makani ladzi bada minhu, sampai di tempat mulanya tadi. Kemudian mengusap telinga, ya. Dan mengusap telinga enggak ada di Quran. Di Quran hanya mengusap kepala. Namun dalam hadis disebutkan mengusap telinga, berarti mengusap telinga sama hukumnya wajib dengan mengusap kepala, karena telinga bagian al-udhunani minar ra'si. 2 telinga itu bagian dari kepala. Jadi walaupun di Quran tidak ada, tetap wajib. Jangan sampai Ustaz di Quran tidak ada ini telinga. Iya, tetap wajib. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa, dan Nabi mempraktekkan, dan juga dikatakan bahwa al-udhunani minar ra'si, yang namanya 2 telinga bagian dari kepala. Jelas ya? Di situ jemaah, hadis dan ayat Quran enggak boleh dipisahkan, saling menguatkan. Di Quran enggak ada haramnya anjing. Di Quran enggak ada. Di Quran yang diharamkan cuma 4 saja. Ya, hurimat alaikumul maita wa damu lamul khinjir ma uhila bihi lighaira. Diharamkan kalian darah, bangkai, lalu daging babi. Bahkan di Quran diharamkan dagingnya, berarti kulitnya boleh. Kan lahmul khinzir, daging babi. Berarti selain dagingnya boleh babi? Tidak. Disebutkan daging karena yang banyak digunakan manusia dagingnya itu. Disebut daging, lalu sembelihan yang bukan untuk Allah. Lah mana haramnya anjing? Enggak ada. Taib, enggak ada di Quran, tapi di hadis. Kullu dhinabin minas siba' fa akluhu haram, kata Nabi. Setiap yang bertaring dari binatang buas maka memakannya haram. Ada di hadis. Kalaupun di Quran tidak ada. Ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau satu jalan itu tertutup, maka mesti ada jalan lain. Idza kana tariq ila Surabaya masdudun, kalau seandainya jalan ke Surabaya tertutup, fahuwa fihi tariqun akhar, maka dia pasti ada jalan alternatif yang lain. Jangan mentang-mentang ke Surabaya tertutup jalannya, sudah enggak pergi ke Surabaya, tidak, ada jalan lain. Demikian pula dalam berdalil, kalau tidak ada dalil dari Quran, ada dalam hadis. Kalau tidak dalil Quran dan hadis, juga ada dalil secara akal. Ya. Misalnya rokok, misalnya jemaah. Rokok di Quran, di hadis enggak ada. Tapi juga ada kaidah umum. Tapi kalaupun ada kaidah umum, secara akal orang yang waras akan mengatakan rokok berbahaya. Bahkan pabriknya langsung, makanya di rokok tuh nggak ada tanggal expire-nya. Kenapa berjamaah? Rokok kalau susu ada expire-nya, sirup ada expire-nya,
Rokok ada nggak expire-nya? Nggak ada, karena sejak dibuat itu sudah expire. Sejak dibuat para jemaah. Sehingga kalaupun di Quran nggak ada, rokok harusnya diharamkan. Kenapa? Berbahaya, membahayakan. Bahkan kalau dulu cuma kanker saja. Kalau sekarang lebih serem lagi, merokok membunuhmu katanya. Maka pendilan itu banyak, termasuk dalam masalah ini. Taib, akhirnya adkhala yadaihi, kemudian belum masukkan lagi tangan ke bejana, famasa bihi mar'sahu, ya. Terus faqbala bihi wa adbara marratan wahidatan. Berapa kali? 1 kali. Taib. Berarti wudu itu berjamaah, anggota wudu itu dibasuh. Dibasuh semuanya, wajah dibasuh, tangan dibasuh, semua anggota wudu dibasuh kecuali 1 saja. Apa itu? Apa itu? Kepala. Berarti kepala pun asalnya dibasuh, namun karena memberatkan, akhirnya Allah memberikan keringanan sehingga cukup diusap. Karena kalau dibasuh berarti maknanya setiap wudu kita harus keramas, berat jemaah. Oleh karena dia keringanan, sehingga dalam kaidah ar-rukhsah fala yanbaghi tikrar, yang namanya keringanan itu jemaah tidak dilakukan secara berulang-ulang. Keringanan itu cukup sekali saja. Misalnya babi dihalalkan saat kelaparan, berarti ini keringanan. Bagaimana makannya? Jangan makan sampai kenyang jemaah. Babi dihalalkan, saat kelaparan. Namun jangan sampai kenyang, apalagi sampai dibawa bekal ke rumah dagingnya. Makan sekedarnya saja, sekali saja sudah cukup. Selama hilang lapar sudah selesai. Karena dia keringanan. Demikian pula yang namanya mengusap, itu keringanan, asalnya kan membasuh. Jadi mengusap kepala dan seluruh usapan-usapan dalam bersuci jemaah. Baik tayamum, ya, baik mengusap sepatu, mengusap cara wudu, itu semuanya sekali. Jadi sekali begini, ke belakang, balik ke depan, lalu telinga begini dimasukkan, jari telunjuk, kemudian jempol ke belakang, ya, ke luar telinga. Jadi begini, ini sekali. Baik. Dari hadis Abdullah bin Zaid ada beberapa perbedaan yang akan kita ambil faedah daripada hadis Utsman bin Affan sebelumnya. Yaitu yang pertama, tata cara berkumur dan istinsyaknya yang berbeda. Atau minimal di sini dikhususkan. Yaitu apa? Ini bagian dari sunnah para jemaah. Jadi sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin. Sunnah yang al-mahjurah namanya. Sunnah yang diremehkan, petunjuk Nabi yang diremehkan adalah al-wasal ketika berwudu. Al-wasal ketika berwudu. Apa maksudnya? Menggabungkan antara kumur dan istinsyak. Itu namanya wasal, ketika berwudu digabungkan. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin. Maka kita kalau sudah begini para jamaah, coba praktekkan terus seperti itu. Ya. Dan Imam Syafi'i, saya bawa dulu hadis dari Abdul bin Zaid tadi. Abdul bin Zaid tadi dalam riwayat yang lain, ya, artinya masih riwayat dari beliau, namun disebutkan dalam riwayat yang lain itu famadmadha wastanshaqa min kaffin wahidatin. Beliau berkumur dan istinsyaknya itu dari 1, disebutkan tegas, min kaffin wahidatin. Apa artinya? Kaffin wahidatin, dari 1 telapak tangan, bukan 2, tapi 1. Jadi begini, ya. Kalau keran yang begini, boleh pakai keran tuh bebas jemaah. Cuman para salaf pakai bejana. Dan memang kalau pakai bejana lebih ngirit airnya. Kalau pakai keran, makanya juga jemaah keran dikocorkin terus ya. Itu kalau bisa, antum kalau wudu pakai keran ketika selesai misalnya, ngambil air, tutup. Lalu begini, buka lagi, tutup lagi, begini. Halah Ustaz kesuwen. Iya, itu kesuwen tapi sunnah. Tapi itu adalah pahala banyak. Ya.
Atau minimal antum kalau keran mau ini terus dikecilkan kerannya. Ya. Makanya diantara lihat orang cara wudunya, kalau belum paham mesti kerannya full keluar seperti semprotan untuk nyuci mobil itu. Seret. Maka sekarang juga diakalin pakai ini, bagus tuh. Saya setuju tuh alat-alat seperti itu yang apa? Pakai muter gitu ya supaya memperingan keluarnya air keran. Taib. Apa kata Imam Syafi'i? Taib. Saya baca dulu perkataan Imam Ibnu Qayyim para jemaah. Wa kana, dan Rasulullah itu yasilu, beliau menyambung bainal madmadati wal istinsyak, antara kumur dan beristinsyak. Istinsyak ini menghirup air ke hidung. Fayakhudhu nisfal gharfati, maka beliau mengambil ya separuh cidukannya, yakni separuh, yakni diciduk begini, separuh untuk lifamihi, mulutnya, wan nisfaha li anfihi, dan separuh lagi untuk hidungnya. Nah, taib wa mara, taib. Kemudian berkata Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i rahimahullah taala, kata Imam Syafi'i, wa ahabbu ilayya, berarti jemaah, ini di dalam kitab Al-Um, kitab induk ya dalam mazhab Syafi'i, kitab Al-Um. Wa ahabbu ilayya, dan aku lebih suka, kata Imam Syafi'i, an yabda'a al-mutawadhi'u, orang yang berwudu, untuk memulai ba'da ghusli yadayhi, setelah membasuh kedua telapak tangannya. Perhatikan kata Syafi'i, an yatamadmad wa yastansyaqa salatan, agar dia berkumur dan beristinsyak sebanyak 3 kali. Perhatikan, ya'khud bi kaffihi gharbatan lifihi wa anfihi. Jadi kata Imam Syafi'i harusnya menciduk satu cidukan itu, separuh untuk mulutnya, separuh lagi untuk hidungnya, ya. Wa yudkhilal ma anfahu, kemudian masukkan dia ya ke mulut dan ke hidung air, yastabligh wa yastabligh biqadri ma yara annahu ya'khud bi khayashimihi, dan hendaknya dia berlebihan dalam menghirup, kata Imam Syafi'i. Dan ini sebagaimana dalam hadis Nabi. Jadi Imam Syafi'i itu kalau berbicara ya sesuai dengan hadis-hadis. Kata Imam Syafi'i harus berlebihan dalam beristinsyak, karena Nabi mengatakan baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Kata Nabi, berlebih-lebihanlah di dalam beristinsyak, berlebih-lebihanlah dalam menghirup air ke hidung, kecuali kalau sedang berpuasa. Nah, kalau sedang puasa enggak boleh jemaah. Ya, berlebih-lebihan dalam beristinsyak. Berdasarkan hadis ini berarti ketika puasa tidak boleh pakai obat tetes apapun apabila obat tetes itu ada yang masuk di tenggorokannya, karena beristinsyak saya tidak boleh kalau sedang puasa karena ada yang masuk. Demikian pula obat tetes. Namun kalau obat tetes itu tidak masuk ke tenggorokan, maka dibolehkan jemaah. Maka diperbolehkan ya. Namun kalau yang sampai masuk, terasa ada yang masuk, maka itu tidak diperbolehkan. Baik. Namun sebenarnya ulama, obat tetes apapun mutlak boleh, karena obat tetes bukan melalui apa? Kalau tetes mata, tetes telinga, bukan melalui tenggorokan. Beda dengan berkumur katanya, masuk. Al-jawab, lebih hati-hati obat tetes hidung. Ya, obat tetes hidung ini nanti dikhawatirkan sama dengan istinsyak. Kalau ada terasa masuk, enggak boleh. Tapi kalau obat tetes mata, obat tetes telinga, insya Allah aman. Walaupun terasa karena dia bukan masuk melalui hidung atau tenggorokan. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, lam yasih fihi hadithun wa amal faslu bainal madmad wal istinsyak lam yasih fihi hadithun. Adapun, perhatikan para jemaah, hadis yang menyebutkan Nabi, misalnya Nabi Muhammad memisahkan kumur dengan istinsyaknya dipisah, disebutkan seperti itu lafadznya Nabi memisah, itu tidak ada yang sahih. Jadi dalam hadis-hadis hanya disebutkan Nabi berkumur, Nabi istinsyak. Namun bagaimana caranya? Tidak disebutkan. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, yakni dengan digabungkan atau wasal dalam satu gharfah.
dalam satu cidukan telapak tangan, ya. Taib. Lalu para jamaah sekalian, taib. Saya kira dalam masalah praktek wudu cukup, ya. Cuma nanti dijelaskan dalam kitab-kitab hadis tentang ukuran air, ya. Mungkin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu itu, ya, cukup dengan satu sok, gitu ya, 3 mud, 1 sok kurang, ya. 3 mud itu seperti ini, 3 cidukan 2 telapak tangan seperti ini. Zakat fitrah itu 4 begini, jemaah. Zakat fitrah itu 4 begini, 1 sok. Nah, Nabi berwudu seperti itu. Artinya Nabi berwudu cukup dengan air 1 gelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandinya Rasul juga tidak banyak. Bukan karena orang Arab kesulitan air, bukan. Tapi demikian petunjuk Nabi, walaupun kita berwudu di sungai yang alirnya mengalir deras sekalipun, kita tidak boleh berlebihan dalam berwudu. Ya'ti 'alan nasi zamanun unasun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Akan datang satu masa, kata Nabi, di antara umat Nabi Muhammad yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berlebih-lebihan dalam berdoa. Berlebihan dalam berdoa, misalnya berdoa dengan keras-kerasnya. Kata Nabi, irbau ala anfusikum. Pelan-pelanlah kalian kalau berzikir, kata Nabi. Fa innakum laisa tad'una asaman wala ghaiban. Karena kamu tidak berdoa, tidak berzikir kepada zat yang tuli, tidak. Tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi berdoa pelan. Kalau berdoa keras-keras, kenceng-kenceng, zikir kenceng-kenceng, itu berlebihan, kata Nabi, yang disebutkan akan muncul umat beliau di akhir zaman seperti itu kelakuannya. Berlebihan dalam doa. Termasuk juga berlebihan dalam doa, jemaah, meminta sesuatu yang tidak pantas untuk diminta. Itu berlebihan. Contoh, ya Allah, jadikan aku Nabi Rasul, ya Allah. Minta dijadikan Nabi Rasul, berlebihan, mustahil. Atau ya Allah, jadikan saya bisa terbang, ya Allah, saya ingin terbang ke angkasa, ya Allah. Ini berlebihan dalam doa, ya. Demikian pula Abdullah bin Mughaffal pernah mendengar atau meriwayatkan, ya, dia doanya itu dia merinci, ya Allah, saya minta surga, ya Allah, buatkan pula istananya putih, ya Allah, terbuat dari emas, kemudian di pinggirnya ada sungainya, ya Allah, kemudian ada juga pepohonannya. Lah, ini berlebihan, jemaah. Cukup kita minta surga, selesai. Jangan diperinci. Termasuk untuk minta rezeki, misalnya, ya Allah, berilah kami rezeki, ya Allah, 2,5 juta, ya Allah, per bulan. Kemudian kalau bisa, ya Allah, ada ceperan-ceperannya tambahan, ya Allah. Lah, ya, cukup minta rezeki yang banyak, yang berkah, wis. Jadi merinci doa itu nggak boleh. Nah, di dalam doa antara tarawih dan witir itu ada doa yang panjang dibaca oleh kaum muslimin, dan itu la aslalahu. Tidak ada asal usulnya doa itu. Dan kesalahannya doa itu adalah diantaranya merinci minta surga kepada Allah. Ya, cuman antum tidak paham artinya. Coba kalau diterjemahkan itu. Minta surga itu nikmatnya, minta sarirnya, minta ranjangnya, minta macam-macam di surga. Cukup minta surga kepada Allah. Dan itu doa tidak boleh diamalkan. Yang kamilin itu terjemah. Apa pertamanya? Yang ada kamilinnya. Ya wis, kayak gitu, antum udah baca biasa kan? Baik. Nah, itu tidak boleh diamalkan. Jadi tidak ada doa khusus, zikir khusus antara tarawih dan witir, atau antara salat lail dan witirnya. Adapun setelah witir baru sahih. Membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali, dikali ketika dikeraskan Rabbul Malaikati Warruh, itu baru sahih. Baik. Saya kira cukup, insyaallah. Kita ambil satu hadis lagi tentang doa yang dibaca para jamaah setelah berwudu. Nah, doa yang dibaca setelah wudu itu ada 3 lafaz doa para jamaah. Yang pertama, doa yang seperti dalam kafaratul majlis. Kafaratul majlis, ya, yang membaca Subhanakallahumma bihamdika. Apa doa kafaratul majlis? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, itu dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang sahih.
Kata Nabi, man tawadha'a faqala, siapa yang wudu lalu membaca setelahnya subhanakallahumma bihamdika, termasuk jemaah bacaan ini setelah wudu yang ini nih, yang subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik ini, yang persis seperti kafaratul majlis, ini juga dibaca ketika selesai baca Quran. Jadi baca Quran bukan shadaqallahul azim. Kalaupun mau jenengan baca ini dia. Ya. Jadi ini dibaca pertama ketika kafaratul majlis, yang kedua ketika setelah berwudu, yang ketiga setelah membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi, siapa yang baca itu setelah wudu, maka kutiba firraqqin thumma ju'ila fi taba'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Dapat stempel, tidak akan rusak sampai hari kiamat kelak. Ya, taib. Ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Terus yang kedua masyhur yang biasa kita baca, hadis yang sahih, ini membaca syahadatain. Ya. Membaca syahadatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Minkum min ahadin yatawadha." Siapa di antara kalian atau tidaklah di antara kalian yang berwudu, fayublig au fayusbigul wudu'a. Perhatikan lafaz-lafaznya jemaah. Lalu menyempurnakan wudunya. Jadi wudu itu jangan dianggap sepele jemaah. Wudu itu kalau asal-asalan wudu sah. Artinya yang penting terbasuh ya, asal-asalan sah dia. Namun dia tidak menyempurnakan. Maknanya berarti dia tidak mendapatkan fadilah, keutamaan, pahala yang disebutkan. Hanya sekedar sah saja. Kita sholat, nggak mau kita ingin sekedar sah sholat, enggak. Tapi kita ingin sholat kita itu seperti yang dijanjikan dalam hal pahalanya. Seperti tadi, la yuhaddithu fihima, la yuhadithu nafsahu fihima. Yani hatinya tidak ngalor ngidul. Apa maknanya? Khusyuk. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, sholatnya sah. Tapi kalau ingin mendapatkan fadilahnya, sholat, keutamaan sholat ya harus terpenuhi. Sama halnya wudu para jemaah. Orang yang menyempurnakan wudunya mendapatkan ini. Kata Nabi, "Ma minkum min ahadin yatawadha fayusbigul wudu'a." Tidaklah salah seorang kalian pun berwudu lalu menyempurnakan wudu, summa yaqul, lalu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh, illa kecuali futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu, kecuali dibukakan 8 pintu surga baginya. Nah, yang tidak sempurna enggak dapat nih. Gitu loh jemaah. Yang tidak sempurna wudunya tidak dapat janji Nabi ini. Karena itu syarat. Kaedahnya jemaah, kaedahnya nih. Setiap janji Allah berupa surga atau ancaman Allah berupa neraka tidak akan terpenuhi sehingga harus terpenuhinya syarat dan tidak ada penghalangnya. Setiap janji Allah surga atau ancaman neraka tidak akan terlaksana sehingga terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Siapa yang melakukan ini neraka, tidak akan terpenuhi neraka itu kecuali syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalangnya. Makanya gampang ketika ada ayat pembunuh itu kekal. Ya, dalam ayat, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba wa la'ana." Siapa yang membunuh mukmin, maka baginya neraka jahanam, kekal, laknat dan murka Allah, kekal. Kata orang Khawarij, membunuh berarti kafir, keluar dari Islam. Aneh ya, mereka membunuh tapi mereka membunuh kan, ngebom, bunuh diri. Enggak takut mereka dengan ayat ini yang kata mereka kafir. Karena mereka meyakini membunuh saat itu bukan membunuh tapi berjihad di jalan Allah. Nah, jadi susah para jemaah. Makanya orang-orang Khawarij itu yang harus dipahami itu masalah pengkafirannya ini jemaah. Pengkafiran. Mereka sudah menghalalkan darah kaum muslimin karena sebab memvonis kafir kepada orang yang berbuat dosa besar. Sementara pemerintah ini tidak berhukum hukum Allah, dia dosa besar dan dia kufur, keluar dari Islam. Rakyatnya Indonesia ini yang tidak mengkafirkan pemerintah juga sama-sama kafir, walaupun ibu bapak mereka sekalipun. Maka nggak segan-segan orang Khawarij itu mengkafirkan orang tuanya, dan tidak segan-segan pun ada yang berani membunuh orang tuanya dengan sebab orang tuanya sudah halal darahnya. Ini bahaya berjamaah. Jadi yang masalah itu pengkafirannya. Mereka bukan nggak tahu dosa membunuh, namun karena
Namun kenapa mereka membunuh? Karena mereka meyakini ini bukan membunuh, itu berjihad di jalan Allah. Ngebom gereja itu jihad di jalan Allah. Membunuh orang Islam, menurut kita Islam, menurut mereka kafir. Membunuh orang Islam yang menurut kita Muslim, menurut mereka sudah sama dengan membunuh orang kafir. Bahkan anehnya lagi, orang kafir kan tidak semua harus dibunuh juga. Kafir dhimmi, kafir musta'man. Jadi yang menjadi gerbang terorisme sebenarnya kebid'ahan. Bid'ah khawarij ini. Bid'ah meyakini kafirnya orang yang berbuat dosa besar dan kafirnya orang yang tidak berbaiat kepada imam mereka. Ini kan bahaya. Jadi sangat keliru kalau gerbang terorisme itu adalah Wahabi atau Salafi Wahabi katanya. Radikal, jemaah, perhatikan ya. Di antara bentuk radikalisme adalah gampang menuduh radikal tanpa bukti. Jadi yang radikal itu yang gampang ngomong radikal tanpa bukti. Wahabi radikal, mana buktinya? Membunuh dan yang semisal, menghalalkan darah, ya. Cuman memang para jamaah, antum harus pahami juga, di kalangan awam yang dimaksud Wahabi itu, ini wudu ke Wahabi dulu ya, kajiannya dari wudu pada ke Wahabi dulu, penting. Di kalangan awam yang disebut Wahabi itu mereka samar, bingung, gak paham. Sehingga yang menurut awam Wahabi itu juga Hizbut Tahrir Wahabi, Ikhwanul Muslimin Wahabi, ISIS Wahabi. Kemudian dakwah Syekh Muhammad bin Al-Wahhab pun yang menentang keras terorisme pun Wahabi. Bahkan di kalangan awam siapa yang tidak tahlilan, tidak maulidan itu Wahabi. Kalau sudah begini repot kita sudah. Jadi kita disejajarkan dengan ISIS juga. Sama Wahabi, Ikhwanul Muslimin Wahabi, PKS Wahabi, Hizbut Tahrir Wahabi. Bahkan mungkin nanti yang dibubarkan barusan apa namanya? FPI juga Wahabi mungkin karena keras misalnya. Wallahu alam, jadi samar Wahabi di kalangan awam ini. Oleh karena itu wajib sabar, wajib sampaikan dakwah. Adapun masalah kesalahpahaman biasa para jamaah sekalian. Ya. Baik, insyaallah selesai. Satu lagi doa, kalau setelah wudu dianjurkan kita untuk berdoa secara umum kepada Allah. Ada 3 permintaan. Allahumma barik li fi rizqi wasili fi dari waghfir li dzanbi. Itu juga sahih hadisnya. Allahumma barik li fi rizqi wasili fi dari waghfir li dzanbi. Ya Allah, ampuni dosaku, beri rizki, luaskan tempat tinggalku. Tempat tinggal mohon untuk diperluas atau diluaskan kepada Allah. Terus boleh ditambah para jemaah dari syahadatain itu dengan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini hadis riwayat Nasai, ini hadis sahih. Tambahan ini pun sahih para jemaah. Ya. Adapun dikir-dikir ketika membasuh anggota wudu, ya. Seperti ketika membasuh kedua tangan, misalnya Allahumma nawilnil kitaba bil yamin. Ketika membasuh anggota tangan, Allahumma nawilni, ya Allah berilah aku nanti catatan kitab amalku dengan tangan kanan. Itu dibaca ketika membasuh kedua tangan. Ketika berkumur membaca Allahumma tsabit lisani, ya Allah kokohkan lisanku binutqi bi syahadah, untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Ketika menghirup air ya di hidung baca Allahumma istashqini raihatal jannah, ya Allah berilah aku ciuman aroma surga. Ini semuanya tidak ada asal usulnya jemaah, dan haram untuk mengucapkannya ketika berwudu. Karena ibadah wudu itu ibadah. Dikir-dikirnya tauqifiyah, paten, baku sifatnya, enggak boleh ada tambahan-tambahan. Ketika membasuh wajah baca Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku yauma taswaddul wujuh, pada saat legam hitamnya wajah-wajah di hari kiamat. Demikian setiap anggota wudu dibasuh ada bacanya, tidak ada dasarnya, ya. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi dalam kitab Radatul Talibin, kitab fikih Syafi'iyah, mengatakan hada doa, lapad-lapad doa ketika anggota wudu dibasuh itu, kata beliau la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Walam yadhkur Syafi'i, dan Imam Syafi'i tidak pernah baca itu. Wal jumhur, demikian pula mayoritas ulama enggak baca itu.
Jadi tidak boleh umat Islam membaca itu ketika wudu. Jadi cukup diam saja, ya, diam saja. Taib. Walam yadhur al-mutaqaddimun, kata Imam Nawawi, tidak pula para salaf terdahulu membaca itu. Lalu kata Imam An-Nawawi, wa qala Ibnu Shalah, dan berkata Imam Ibnu Shalah, lam yasih fihi hadithun, tidak sah hadis dalam masalah ini sama sekali. Baik. Demikian pula imam-imam yang lain, ya, para jemaah. Baik. Saya simpulkan, sifat wudu yang sempurna ada 10 macam. Insyaallah kita jam berapa maghribnya? Hah? 5:30 pas. Baik. Di 5:15 lah, ya. Di 5:15 kita praktek wudunya. Baik. Sekarang dari hadis-hadis yang sahih tentang tata cara wudu Nabi, kita simpulkan cara wudu yang sempurna, jamaah, ya. Sempurna itu lengkap dengan sunnah-sunnahnya, bukan hanya yang wajib toh. Lengkap, total, sempurna, itu ada 10 poin. Segampang, tidak usah banyak-banyak. Berapa? 10 poin. Yang pertama, jamaah, niat di dalam hati. Niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat yang pertama. Dan niat itu bukan nawaitu. Niat itu bukan usoli. Usoli, nawaitu itu bukan niat. Jadi niat itu dalam hati, sepakat ulama. Baik yang mengatakan harus usoli, harus nawaitu pun, ulama yang ngomong begitu tetap sepakat mereka kalau niat tempatnya di mana? Di hati. Adapun dilafadzkan dengan nawaitu karena kata mereka untuk menguatkan saja. Jadi dalilnya usoli atau nawaitu dalilnya 2. Satu dalil akal, yang kedua dalil qiyas. Tidak ada dalil nas, enggak ada. Dalil akal yang pertama, menurut akal melafadzkan niat itu membantu untuk menguatkan hati secara akal. Yang kedua qiyas. Qiyas kemana? Qiyas ke dalam ibadah haji katanya. Nabi Muhammad kalau saat ihram untuk haji atau umrah, beliau melafadzkan katanya. Bagaimana lafadznya? Labbaik Allahumma umrah. Padahal jamaah dibantah oleh ulama lain katanya Nabi itu membaca ihlal namanya itu. Itu bukan niat. Niatnya Nabi sudah dalam hati, tapi itu ibarat takbiratul ihram kalau sholat. Jadi itu ikrar ihlal dan memang harus demikian. Setelah ikrar itu baru masuk kepada perbuatan ihram sehingga berlaku larangan-larangan ihram. Tapi walaupun jenengan sudah di tempat mikot, ya, makanya jemaah, ini yang membedakannya. Jenengan sudah di tempat mikot, ya, jenengan sudah mandi, sudah apa, itu masih boleh melakukan yang dilarang saat itu. Masih boleh pakai parfum, cerot parfum. Boleh sembarang, cukur apa, masih boleh. Selama belum ikrar. Apa ikrarnya? Labbaik Allahumma hajjan kalau haji, labbaik Allahumma umrah kalau umrah. Kalau sudah ikrar itu haram nyemprotkan parfum, haram berlaku apa yang diharamkan ketika ihram. Jelas ya, makanya saya kalau sama jamaah silakan bebas, jangan dulu ihlal. Nanti ihlalnya kita di bis, kalau bis sudah mengarah ke arah kiblat, kita di bis semuanya baru mulai ihlal. Sementara sekarang jangan dulu, kita bersama nanti. Jadi supaya niatnya dia bareng, maksudnya niatnya, ya, supaya tidak ada yang keliru kadang-kadang. Nah, demikian. Jadi kalau itu namanya ikrar. Adapun niat dalam hati, dan tidak boleh dikiaskan salat kepada haji, puasa kepada haji. Lawang haji datangnya belakangan, salat datang duluan. Bagaimana yang datang duluan dikiaskan kepada yang datang belakangan? Maka ini niat dalam hati, ya, bukan dilafadzkan. Baik, terus yang kedua para jemaah sekalian, yaqulu bismillah. Baca bismillah. Jadi bismillah itu bukan niat, tapi dia ucapan bismillah. La salata liman la wudu lahu wa la wudu lahu liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah salat tanpa wudu dan tidak sempurna wudu yang tidak baca bismillah. Yang ketiga jemaah, yaghsilu kaffaihi salasa marrat. Membasuh kedua telapak tangan berapa kali? 3 kali. Nah, yang keempat,
yatamadmad, perhatikan, wa yastanshik min kaffin wahid biyadihi al-yumna. Berkumur, beristinsyak dengan telapak tangan kanan yang satu, lalu istinsar dikeluarkan dengan tangan kiri. Ini keempat. Ya. Dilakukan berapa kali itu? Berapa cidukan? 3 kali. Jadi begini jemaah, diambil tangan kanan ini, satu ke telapak ini, lalu dibuang. 1, 2, lalu 3, lalu 3 kali. Yang keberapa? 5, yaghsilu wajhahu 3 marrat. Membasuh wajah 3 kali. Nah, wajah ini jemaah sekalian, tolong ibu-ibu perhatikan, wajah itu batasannya adalah kalau lebar dari telinga ke telinga, minal udhun ilal udhun. Kalau memanjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai dagu sini. Berarti jemaah jenengan tidak perlu basuh yang namanya di sini nih, apa namanya ini? Tidak perlu membasuh leher karena leher bukan wajah. Berarti ibu-ibu kalau dalam sholat, ibu-ibu kalau sedang sholat, ruku dan mukena harus menutupi yang namanya leher karena leher bukan wajah. Sementara itu aurat harus ditutup. Ibu-ibu dalam sholat, maka ibu-ibu dalam sholat perhatikan wajah ketika wudu dan hukum wajah ketika sholat bagi ibu-ibu ya. Jadi kalau sedang wudu berarti yang namanya leher bukan wajah, sehingga tidak perlu dibasuh. Tidak perlu dibasuh wajah sampai begini-begini. Apalagi sampai biasa apa kaum muslimin biasanya sampai tengkuk juga dibasuh-basuh begini. Ya, sampai begini-begini tengkuknya. Ya, cukup sampai sini. Jadi dari sini ke sini panjangnya lebarnya dari telinga ke telinga. Kemudian takhlil al-lihya. Karena lihya ini ada di wajah, maka ditakhlil. Takhlil itu boleh begini caranya, masukin air ke tangan begini lalu begini kan. Menyelah-nyelah, takhlil bukan tahlil. Takhlil. Menyelah-nyelah. Atau boleh dibasahi lalu gini-gini. Ya. Tapi yang jenggotnya perlu disela-sela. Ya, kalau cuman selembar misalnya tidak perlu. Atau yang nggak ada jenggotnya, gini-gini juga. Ngapain? Seperti orang gundul ketika umroh, gundul jemaah, nggak ada rambutnya. Umroh. Sementara umroh kan 4, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Tahallulnya apa? Cukur rambut. Lah yang gundul cukur apa Ustaz? Saya nggak punya rambut Ustaz. Cukur apa? Ustaz cukur jenggotannya. Wah, malah haram. Terus Ustaz nggak cukur apa-apa? Enggak. Atau gini aja, siletnya dinginekno, dilewatkan silet atau apa namanya? Mesin cukur dilewatkan. Hanya simbol saja, nggak boleh. Oh itu ngapain? Itu perbuatan sia-sia. Gini, gundul padahal. Pak, sedang apa? Tahallul. Loh, ini rambutnya. Ya pan untuk simbolis saja Ustaz. Nggak boleh jemaah. Berarti gugur sudah. Berarti orang gundul ketika umrah cukup 3 saja dia. Ihram, tawaf, sa'i saja. Nah, demikian pula dalam masalah ini. Yang tidak ada jenggot, nggak usah nyelah-nyelah. Bahkan yang 1 lembar jenggotnya sudah, tidak perlu. Yang ada kayak anak nih tebal, anak tebal sedikit, ya, di sela-sela. Yang kayak anak nih sela-sela, karena antum juga termasuk itu ada jenggot di sela-sela. Apalagi yang tebal ya, oh tambah harus itu. Yang tebal. Dan Rasul SAW tebal jenggotnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang keberapa? Yang ke-6, yaghsilu yadahu al-yumna 3 marat. Membasuh membasuh tangan yang kanan 3 kali. Dimulai dari ujung min ru'usil asabi', dari ujung jari ini sampai kepada al-mirfaq. Ya, begini. Ya. Boleh juga tidak harus mulai dari sini, yang penting antara ujung jari tengah sampai kepada sikut. Ya, yang kanan berjamaah. Kemudian yang ketujuhnya, kemudian setelah yang kanan yang ke gantian ya, yang kanan yang ke kirinya kalau setelah kanan. Baik jemaah, mendahulukan kanan dalam anggota wudu apa hukumnya? Jemaah, taqdimul yumna 'indal wudu. Apa hukumnya? Ijma.
ulama sepakat hukumnya tidak wajib. Jadi hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang mulai wudu tangan kiri dulu tidak apa-apa, namun rugi, kehilangan pahala. Karena Nabi yu'jibun Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tayammun fi tarajulihi wa tana'ulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Kata Aisyah, Nabi itu sangat gemar, Nabi suka, Nabi menyukai mendahulukan kanan di dalam menyisir rambutnya pakai minyaknya, di dalam pakai sendalnya, dan di dalam bersucinya, dan dalam seluruh aktivitasnya Nabi. Jadi mendahulukan kanan. Tentu yang berpasangan, yang ada kiri kanan. Adapun kalau yang tidak ada pasangannya, seperti pakai peci. Pakai peci dahulukan yang mana? Ya tidak pakai peci kok dahulukan kanan kiri, tidak ada. Tapi pakai baju, pakai celana, pakai sandal, pakai sepatu, kaos kaki. Nah, itu dahulukan kanan, mencopotnya dahulukan kiri. Ya, taib. Yang keberapa? 7. Yamsahu ra'sahu marratan wahidatan. Mengusap kepala sebanyak 1 kali dengan membasahi kedua telapak tangan dengan air, kemudian dilewatkan, diusapkan, dimulai dari depan tempat tumbuh rambut sampai tengkuk, dibalikan ke depan, kemudian summa yadkhul asabi'ahu atau usbu'ai, kemudian memasukkan usbu'ai, 2 telunjuknya mana? Taib as-sababataini, ya. 2 jari, yang jari telunjuk, maksudnya jari tengah ini, jari telunjuk, yang sebelah jari tengah. Lalu wayamsau bi ibhamaihi, lalu kedua jempolnya mengusap dhahira udhunai, mengusap telinga bagian luarnya, kedua jempolnya, kedua ibu jarinya, begini. Jadi masukkan begini, lalu ininya diusapkan sekali, ya, sekali, semua tuh sekali, jangan di gini-gini. Terus ini juga kepala di gini-gini. Tayamum juga sekali, semua sekali. Digosok-gosok, keluar nanti jinnya, keluar sekali, seret gitu. Demikian pula ini, mengusap sekali, kemudian ini juga sekali. Baik. Kemudian berjamaah yang ke-8, membasuh kaki yang kanan 3 kali sampai mata kaki, kemudian yang kiri. Yang 9, doa dengan pilihan tadi. Dan yang ke-10 terakhir, siapa yang tahu? 10. Lah, tertib sudah, itu harus tertib seperti itu tadi. Kan sudah tertib tadi disusun dari 1 sampai 10. Salat, ahsantum. Yang ke-10 salat 2 rakaat. Baik. Oh, pertanyaan banyak jemaah. Waktunya habis. Ustaz, boleh tidak setelah wudu baca Rabbik firli dzanbi wasi'li fidari wa barikli fi rizqi? Itu tadi sudah saya sampaikan, itu hadisnya sahih. Itu yang dianjurkan. Jadi 3 ya, syahadat, kemudian disambung dengan apa tadi itu? Al-majali minat tawabin, ya, disambung kifaratul majlis tadi. Bukan kifaratul majlis maksudnya, yang mirip lafaznya dengan kifaratul majlis. Lalu ditambah dengan ini. Dalam salat tarawih, apa diperbolehkan seorang membaca Al-Quran dengan cara melihat mushaf? Iya, kalau sholat sunnah boleh jemaah. Seperti sholat malam, karena ada anjuran sholat malam untuk berusaha memperlambat, memperpanjang bacaan. Tapi kalau dalam sholat wajib tidak diperbolehkan. Ya, ada asar dari Aisyah radhiyallahu anha dalam masalah ini. Nah, tapi makmum nggak boleh disibukkan jemaah. Misalnya makmum mengetes atau ngecek bacaan imam, nggak boleh. Makmum tidak boleh karena tidak hajat untuk itu. Tapi imam dibolehkan, atau sholat munfarid dibolehkan, sholat sendiri. Apakah ketika
kita sudah berwudu bila menceboki anak, wudu kita batal. Nah ini banyak kesalahpahaman jemaah ya. Pertama berjemaah, orang kalau sudah wudu lalu terkena najis, maka dia tidak membatalkan wudunya, tapi cukup najis itu dibasuh saja. Misalnya sedang wudu, punya wudu, kena air kencing atau kena apa, cukup dicuci yang kena air kencing itu supaya kita bisa sholat dan wudunya sah. Baik. Terus yang kedua, bagaimana dengan menceboki anak kecil? Kalau menceboki anak kecil ada khilaf dalam masalah ini, karena namanya menceboki anak berarti menyentuh apa? Bukan masalah najisnya. Kalau menyentuh najis berarti sama dengan hukum tadi, tapi ini menyentuh kemaluan. Maka sebagian ulama membatalkan karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri, kemaluan orang lain, baik kemaluan besar, kemaluan anak kecil. Namun yang roji wallahu taala alam, ini fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yang namanya anak kecil kemaluannya ya tidak membatalkan. Karena ulama pun khilaf tentang kemaluan orang dewasa jemaah. Ada yang ulama tuh merincinya begini. Kan hadisnya double jemaah, bertentangan hadisnya itu. Kemaluan itu bid'atun minka. Kemaluan itu bagian anggota tubuhmu, kayak kamu nyentuh tangan, nyentuh kaki, batal enggak? Tidak, sama halnya nyentuh kemaluanmu sendiri. Tapi yang lain, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang nyentuh kemaluannya hendaklah berwudu. Berarti batal. Ulama ada yang mengumpamakan gini, kalau menyentuhnya pakai syahwat katanya, maka batal. Kalau tidak ya tidak. Maka dalam hal ini menyentuh kemaluan anak kecil tentu lebih apa? Lebih ringan gitu hukumnya. Maka yang roji wallahu ta'ala, menceboki anak kecil tidak batal wudu karena anak kecil tidak dianggap apanya? Kemaluannya. Adapun masalah najisnya dicuci, dan memang najis orang dewasa pun tidak batal ketika dia dicuci saja. Baik, cukup saya kira. Ya, kita mulai. Loh kan tadi antum sudah tahu teorinya, tinggal antum praktekkan. Ya kan sudah tadi. Baik. Baik, ini ibu-ibu lihat tak? Ibu-ibu lihat ya. Ya, ada gambar saya. Baik. Jadi yang pertama tadi disebutkan niat dalam hati, kemudian baca bismillah. Bismillah saja ya, tanpa ar-Rahman, tanpa ar-Rahim. Jadi bismillah. Sudah itu yang pertama kali adalah apa? Membasuh dua telapak tangan, kemudian takhlil coba. Jadi jari jemari ini baik kaki atau tangan ditakhlil ya, sebagai bentuk kesempurnaan. Tidak takhlil pun boleh, asal pasti terbasuh, namun takhlil itu dia lebih sempurna ya. Jadi dilakukan 3 kali. Kemudian contoh misalnya begini, bisa dituangkan, bisa diciduk langsung, karena tadi itu kan menciduk air. Bisa begini, misalnya diambil ya, lalu dibasuhkan. Nah begini ya. Nah ini nih, walaupun ini berulang-ulang, ini dihitung sekali. Jadi menciduk lagi ya, dituangkan begini. Ini juga dihitung 2 kali. Jadi sekali atau 2 bilangan itu bukan masalah 1, 2, 3, bukan begitu, tapi isti'abnya, sempurnanya kita dalam membasuh. Jelas ya? Baik. Sudah itu apa tadi katanya? Saya sebut lama berkumur. Nah kumur ambil satu tuh, sedikit saja. Ini dibagi 2 sama. Masuk sebagian ke mulut ya, sebagian ke mulut, sebagian ke hidung. Baik. Satu cindera begini, lalu dibuang yang di hidungnya, dan sedot yang keras ke hidung, baru nanti dikeluarkan. Nah itu 1 kali, lalu ciduk lagi 2 kali, ciduk lagi 1 kali, berarti 3 kali. Sudah itu bagaimana? Apa? Wajah. Nah wajah, teman-teman sekalian, diambil air seperti begini, kemudian dibasuhkan. Nah wajah ini begini, ini 1 kali dihitungnya, 1 kali. Ambil lagi 2 kali, walaupun digosok-gosokkan begitu tidak masalah, harus digosok-gosokkan ya.
Jadi walaupun kesini nggak masalah, hitung sekali selama kita ambil isti'adah sempurnanya 1 kali. Ambil lagi, kemudian masukkan, ya. Ini 2 kali, kemudian ambil sekali lagi. Baik, setelah itu apa? Nanti kita praktekkan di akhirnya ya. Sudah itu tangan. Dan air yang jatuh ke sini boleh jemaah, kan kemarin tadi disebutkan ya tidak ada istilah air mustasna. Nah tangan para jemaah sekalian, bagaimana cara 1 kalinya? Perhatikan, tangan itu dimulai boleh dari atas, dari jari ke sini sampai sikut, atau juga boleh misalnya dari sikut ke atas. Yang penting ini dari sini batasan sampai ke sikut. Tangan begini. Nah, ini walaupun berulang-ulang ini itu 1 kali namanya. Ambil lagi. Nah, ini 1 kali, 2 kali, ambil lagi sekali lagi. Ini berapa? 3 kali. Lalu yang kirinya, ya. Ini 1 kali, kemudian ambil 2 kali. Nah, 1 kali lagi tambah menjadi 3 kali. Untuk setelah ini mengusap kepala. Untuk kepala ini boleh bekas membasuh tangan yang ini karena masih basah, boleh ngambil lagi, dibasahi. Ya jemaah, itu dua-duanya ada dalilnya. Boleh langsung saja dan boleh diambil dari sini. Kemudian diusapkan dari sini, ke belakang sampai tengkuk. Kemudian dibalikkan ke depan. Untuk yang rambut panjang boleh tidak dikembalikan ke depan, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang rambut panjang, yang pakai belum dan semisalnya, cukup ke belakang, ya, baru langsung saja mengusap telinga. Adapun yang rambut pendek biasa tidak sampai tengkuk, dibalikkan lagi ke depan, ya. Kemudian masukkan jari telunjuk ini, lalu telinga yang luar diusap oleh ibu jari sekali jemaah. Ini untuk satu sekali. Jelas ya? Baik. Jadi yang rambut panjang boleh untuk diusap hanya ke belakang saja, kemudian baru masukkan ke jari telunjuknya ke telinga. Nah sekarang tinggal cuci kaki. Makanya para jamaah wudu itu 1 gelas pun bisa, harus bisa. Ya kalau dengan cara seperti tadi. Dan jangan dianggap aneh gitu. Artinya wudunya itu sunnah Nabi, justru wudu Nabi 1 sok air. Ya, 1 sok itu sudah kebanyakan lebih. Makanya kita ini terlalu banyak ini untuk mandi. Ini mandinya Rasulullah itu segini. Mandi loh. Kita ini kumurton nih kalau kita kumur aja. Harusnya mandi. Baik, jadi kaki seperti biasa dan kaki ingat juga ditaklil ya para jemaah. Ditaklil jadi sela-selanya nanti begini. Dan boleh tangan kiri, boleh tangan kanan, tidak masalah. Tidak harus dengan tangan kiri, tapi boleh dengan mana yang mudah saja. Jadi caranya ini dibasuh. Nah, dibasuh Nah ini nih cuma segini nih berulang-ulang ini dianggap 1 kali. Lalu dibasuh lagi. Nah, ini 2. Lalu dibasuh lagi. Ini 3. Nah, di sela-sela ininya. Boleh dengan kelingking, ada hadis dengan kelingking, boleh juga dengan jari yang itu di sela-sela. Lalu 1 lagi, terus setelah itu baca doa dan tidak harus mengangkat tangan. Ini kesalahan ini. Apalagi menghadap kiblat tidak, tapi membaca zikir ke arah manapun dan tidak perlu mengangkat tangan karena justru di sini zikir yang seperti ini, zikir upaya tidak ada angkat tangannya. Masuk masjid, keluar masjid, makan, mau jima, itu mau jima sampai masjid jangan angkat tangan dulu. Semoga syaitan. Jangan, cukup baca saja tanpa angkat tangan sebagaimana ketika berwudu. Ya, tapi kita praktekkan sekarang secara sempurnanya. Baik. Bismillah. Berapa kali? Ini termasuk kali aja. 1 kali.
Jadi satu kali, nanti antum boleh tambah 2 kali, dan boleh ditambah 3 kali. Lalu sudah baca asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, masyaallah min at-tawabin wa jami'il mu'minin wa jami'ina Allah majid min at-tawabin, Allah majid min at-tawabin, Allah majid min Allah majid min at-tawabin wa jami'ina mutatahhirin. Lalu baca Allahumma ighfir li dzambi wa salli fi dari wa barik li fi rizqi. Lalu baca subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau dikir-dikir ini boleh diborong semua, asal waktunya memang mencukupi. Seperti dikir bagi petang boleh disambung. Ya, demikian para jemaah yang bisa disampaikan. Tentang masalah ini, keraguan kita ketika membaca lafaz jalalah di dalam di kamar mandi. Baik. Baca di luar. Para jemaah sekalian, berwudu boleh telanjang bulat, ya, berwudu, dan berwudu boleh berbicara. Oleh karena itu boleh berwudu di kamar mandi telanjang, sebagaimana Nabi SAW wudu di kamar mandi ketika beliau mandi junub. Namun membaca bismillah yang jadi masalah ini. Sebagian ulama mengatakan di luar sebelum masuk membaca bismillah, baru kemudian masuk kamar mandi. Namun ada lagi yang mengatakan dalam hati bismillahnya. Namun Allah Ta'ala para sekalian, yang dilarang itu bukan baca bismillah di kamar mandi, tapi yang dilarang itu membaca bismillah ketika buang hajat. Maka insya Allah baca bismillah di kamar mandi ketika mau berwudu, kamar mandi insya Allah tidak masalah. Tapi kalau mau cari yang selamat dan hati-hati, membaca di luar. Atau tidak baca pun karena itu ada sunnah hukumnya. Tapi yang mau sempurna tetap baca walaupun mungkin di luar. Jelas ya? Namun boleh telanjang dan boleh ngobrol. Jadi wudu itu bukan seperti sholat, boleh ngobrol, boleh bicara. Ya, baik. Masuk ada? Baik. Ya, mari kita buka dulu. Demikian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.